Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Nurdiansyah dengan NIM 190210302115. Pada kali ini saya akan membahas mengenai KD SMK 3.3, yakni menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang terdiri dari 3 ras, yakni yang pertama ada Proto Melayu, yang kedua ada Deutero Melayu, dan yang ketiga ada Melanosoid. Ketiga ras tersebut pada mulanya di Kepulauan Indonesia sama-sama ras pendatang. Di sini yang pertama saya akan bahas yakni adalah ras Proto Melayu. Ras Proto Melayu atau ras Melayu tua di sini diyakini sebagai nenek moyang bangsa Polinesia yang tersebar dari Madagaskar hingga pulau-pulau Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Dan adapun untuk ras ini dengan penduduknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yakni ada rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, mata sipit. Dan selanjutnya dari Cina bagian selatan mereka bermigrasi ke Kepulauan Indonesia yang pada awalnya mereka ini menetap dan menyinggahi daerah pesisir atau pantai-pantai, yakni contohnya yang di Kepulauan Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Adapun kemudian datanglah ras Deutero Melayu. Hal ini mau tidak mau menuntut agar ras Proto Melayu segera pindah dan mencari tempat persinggahan lain. Oleh karena hal ini, ras Proto Melayu pun kemudian pindah ke daerah pedalaman, yang daerah pedalaman tersebut masih memiliki penduduk asli. Seiring berjalannya waktu, mau tidak mau, karena daerah pedalaman merupakan daerah yang sangat terpencil dan terisolasi, akhirnya Proto Melayu dan warga penduduk asli daerah pedalaman kebudayaannya melebur jadi satu. Dan yang kedua yakni ada Deutero Melayu atau yang biasa sering dipanggil Melayu Muda. Deutero juga merupakan ras pendatang dari daerah Indochina bagian utara. Mereka datang ke Kepulauan Indonesia membawa budaya baru berupa persenjataan dan perkakas. Peradaban ras ini dianggap lebih tinggi daripada ras sebelumnya, yakni ras Proto Melayu. Mengapa dianggap lebih tinggi? Dikarenakan pada masa ras ini mereka sudah mampu membuat perkakas dari perunggu ataupun logam. Peradaban ras ini ditandai dengan keahlian membuat perkakas dari logam dengan sempurna. Adapun perpindahan ras ini ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari persebaran alat-alat, yakni berupa kapak persegi. Dalam bidang pengolahan tanah, mereka juga sudah mampu menciptakan sistem irigasi pada lahan pertanian milik mereka. Semakin lama semakin berjalannya waktu, kedatangan ras ini di Kepulauan Indonesia semakin lama semakin banyak. Hal ini menuntut ras ini agar mencari tempat persinggahan baru karena semakin banyaknya orang yang menyinggahi daerah ras ini. Mau tidak mau semakin lama semakin mencari, dan semakin berjalannya waktu, kemudian ras Deutero Melayu harus menyinggahi tempat yang disinggahi sama oleh ras Proto Melayu. Jadi mau tidak mau ras Proto Melayu dan Deutero Melayu tinggal bersama, kemudian kedua ras tersebut membaur dan menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Dan adapun yang ketiga yakni ras Melanosoid. Ras ini tersebar di lautan Pasifik sebelah timur Irian dan benua Australia. Mereka tinggal di Kepulauan Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pada mulanya kedatangan ras ini bertepatan dengan berakhirnya zaman es yang diperkirakan pada tahun 7000 sebelum Masehi. Pada masa itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni sama sekali. Karena adanya es-es yang mencair dan pemanasan dari suhu, hal inilah yang memulai terbentuknya kepulauan-kepulauan Indonesia. Pada awalnya ras ini menempati daerah Papua, kemudian beralih ke benua Australia yang sebelumnya saling berhubungan. Saat itu ras Melanosoid hidup hingga mencapai 1000 jiwa yang meliputi benua Australia dan wilayah Papua. Pada masa peradaban ras Melanosoid ini juga dikenal sebagai zaman Paleolitikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikut penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.